Iya, dan dari Aji. Nah, Igo mungkin nggak ada ya? Ada. Oh, Igo ada. Igo ada. Kami dipimpin oleh PLT dan terhitung tanggal 21 Juli yang lalu Pak Kajari yang baru dilantik. Artinya kami juga langsung disampaikan oleh beliau memperkenalkan diri. Selanjutnya nanti kita sambil ngobrol santai dan diskusi. Ini momentumnya momentum perkenalan dulu. Artinya teman-teman media mungkin ada sesuatu yang sudah dipersiapkan, monggo. Tapi mohon izin bila mana ada sesuatu yang mungkin kami teman-teman menganggap kurang dan seterusnya, nanti kita akan diskusi di kemudian hari. Dan pastinya Pak Kajari menginginkan ada komunikasi berlanjutan langsung ke pribadi beliau. Waktu dan tempat satu, tapi yang jelas seperti kata Mas Iqbal tadi, teman-teman media ada beberapa dari organ. Saya mengucapkan terima kasih karena ada rencana beberapa hari yang lalu kita bisa laksanakan hari Rabu ini. Ke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media pers, tentunya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya akan menggunakan diri, yaitu nama saya Rahmat Surya Lubis. Di Kejari Tanjung Pinang ini tanggal 21 kemarin dilantik sama Pak Kajati. Merupakan rahmat hidayah juga bagi saya, karena kebetulan saya ini sudah pernah di Kepri, artinya pernah bertugas di Batam 2008 sampai 2011 bersama-sama juga dengan Kasih Intel sama Kasih Pitsus. Kami pernah sama, kemudian jumpa lagi 2025. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya bertugas di ujung Indonesia, yaitu di Asgatun, Papua Barat di Manokwari. Jadi lintasan yang cukup jauh, namun karena harus melaksanakan tugas, pindah ke Tanjung Pinang. Kedepannya Bapak Ibu sekalian, saya adalah tipikal yang orang ingin bergaul, terutama teman-teman media. Saya punya pendirian kepada adik-adik saya ini, semua media itu ditemenin, jangan dihindarin. Bahkan mungkin banyak juga beberapa pegawai kita yang ketemu media agak sedikit alergi. Nah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kemarin ada mau rilis, saya memang mengaturkan kalau bisa ketemunya dalam hal bincang-bincang, bukan dalam hal masalah pekerjaan dulu. Ada hari apa sih? Kamis ya, Jumat ya. Kebetulan saya memang ada Zoom juga sama Pak Kajati, makanya Pak Kasih Intel yang bisa menerima abang-abang sekalian. Yaitu informasi yang tentu dalam keadaan sekarang ini perlu perkembangan atau informasi yang cepat dan tentunya berimbang, tidak ada berat sebelah. Makanya kami inginkan saya akan share nanti nomor saya melalui Kasih Intel. Silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya apa saja, mungkin dalam waktu yang lebih kurang 24 jam kami akan respon. Tapi saya yakin juga Bapak Ibu kalau tengah malam juga mungkin telepon kan terganggu. Saya merasa bangga masuk petugas negeri Tanjung Pinang ini karena saya lihat dari beberapa kegiatan saya adanya kekompakan, terutama di dalam diri kami para pegawai dan teman-teman dari media, karena memang semua
permasalahan, semua problematika pasti bisa dihadapi dengan bersama-sama. Tentunya walaupun tetap ada masalah, mungkin kami memohon dengan sama-sama untuk minimal menunjukkan kami dulu atau klarifikasi dulu, baru kita sama-sama meluncing berita tersebut. Seperti kemarin ada baru beberapa hari saya di sini sudah kedatangan tamu Wakil Jaksa Agung, yaitu dalam rangka launching Stokpil. Itu saya dilantik 21 tanggal Senin, 28 kemarin udah datang tamunya. Jadi memang dibalik barunya kami, tapi ternyata tugas itu tidak memandang baru atau lama. Dan saya bangga sekali acara tersebut sampai sekarang masih berjalan lancar. Bapak Ibu sekalian, jangan tentang masalah pekerjaan kami sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu sekalian saya memang belum kenal sekali. Tadi ada beberapa media yang sudah saya dengar, ada dari Tribun atau dari beberapa media. Mungkin nanti kita akan mempunyai grup sendiri yang mana gunanya adalah untuk mempererat atau saling mengenalkan. Mohon izin memperkenalkan juga ini, sektor Pitsus ini baru juga. Nah, mungkin dari beberapa hari ini teman-teman menanyakan ke saya langsung, Pak Kasih Pitsusnya siapa Bang? Dan seterusnya. Nah ini kebetulan Pak Kajari ada di sebelah kita. Ini Pak Kasih Pitsus memperkenalkan diri juga. Mungkin minta waktunya Pak Kasih Pitsus untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kawan-kawan sekalian, saya dikasih kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saya Juprizal Kasih Pitsus yang baru menggantikan Pak Roy. Sebelumnya saya juga berdinas di Tanjung Batu di bidang remote. Mungkin itu Bapak. Mungkin lanjutkan sebelah kiri saya. Izin untuk kita mempersingkat. Nama saya Rizky Arianto dari Kepriko ID beserta jajaran. Izin Pak, Kepriko ID. kakak sharing Pak. Kepriko ID. Sekira kita mau menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan profesi, apalagi yang berhubungan dengan hukum. Kalau di lingkaran internal kita atau di ruangan kita mungkin lebih elok kita saling berdebat dengan serius. Kalau dapat saling lempar-lempar, insya Allah setuju kan, karena saling tidak setuju. Tapi ini di forum Pak, ini kita saling ini aja. Ini di siap Pak Kajari. Inilah saya ini pandu tadi sebenarnya, tapi alhamdulillah Pak Kajari udah buka nih, Pak Kasih Intel udah buka nih. Oke, izin Pak, berpolemik di masyarakat selama ini Pak. Simpang siur di tokoh masyarakat umum pada Kota Tanjung Pinang sering mempertanyakan kasus tanah Pak selama ini, kasus tanah. Jadi sesuai arahan Pak Kajari tadi, kita mempublikasikan suatu berita harus berdasarkan narasumber yang jelas, harus ketemukan narasumber yang jelas judul. Jadi mohon izin Pak Kasih dari press media itu. Tadi sebenarnya kasih intel itu kenalin juga kasih bidungnya sama ibu yang di samping itu supaya kami tahu siapa dia kan itu tadi. Pak Kajari, terima kasih atas undangan yang disampaikan ke kami hingga bisa melakukan kopi morning atau pertemuan pada pagi ini. Saya sangat setuju, di kalangan teman-teman juga aku rasa sangat setuju apa yang dikatakan Pak Kajari tadi mengenai transparansi, kemudian adanya sinkronisasi check and balance mengenai sebuah isu pemberitaan. Makanya Pak, perlu kami tekankan, ini mungkin menjadi evaluasi. Selama ini
Kejari Tanjung Pinang itu cenderung tertutup. Itu intinya. Jadi tidak ada transparansi. Padahal sebenarnya kita bukan minta duit, Pak, minta konfirmasi. Itu intinya. Satu lagi mengenai respon, gak ada di Kejari. Itu satu, Pak. Mungkin untuk evaluasi ke depan. Yang kedua, mengenai koordinasi atau mungkin sinkronisasi antara kerja-kerja pers dengan penegak hukum. Sebagaimana kita ketahui, penegak hukum menjadi ujung tombak daripada harapan daripada masyarakat dalam mencari keadilan. Nah, demikian juga media. Media sebagai pilar keempat dalam demokrasi kita sekarang juga memiliki peran. Walaupun kami bukan pro justisia, orang bapak yang pro justisia, tapi masyarakat mempertanyakan juga ke kami, itu kasus Sipolan itu udah sampai di mana? Itu isu yang penyitaan 4,2 juta ton itu kemarin udah diapain itu? Apa hanya omong-omong aja? Launching kemarin? Dan perlu kami katakan, sinkronisasi isu itu Pak bukan hanya di kejaksaan. Sebagaimana kita tahu kritik dan masukan Pak Charles tadi itu langsung didengar oleh Pak Kajari, dan ke depan inilah tujuan Pak Kajari yang ingin transparan untuk memperbaiki. Terima kasih masukan dari Pak Charles ini untuk kami, tapi kalau personil jaksa dan seterusnya itu menjadi tanggung jawab saya untuk berstatement ke media. Harapan memang langkah mereka, adik-adik Bapak izin di pengadilan maupun di lapangan, saya sudah instruksikan kepada adik-adik supaya tidak memberikan statement Bapak kecuali saya, sehingga mereka ibaratnya jangan sampai keluar dari koridor yang sebenarnya. Memang bentukan sistem organ yang di kejaksaan itu, humas itu di bidang intel. Besar harapan kami atas nama pribadi saya minta maaf ke Pak Charles, belum saya umumkan hal itu kepada teman-teman media. Memang pelaksana di lapangan, jaksa bersidang, memeriksa dan seterusnya itu tidak bisa langsung dapat memberikan statement kepada siapapun termasuk media sepanjang membawa nama lembaga. Mungkin gitu sebentar Pak terkait kritik dan saran dari Pak Charles. Terima kasih Pak Charles, ini akan kami bangun kembali, akan menjadi evaluasi kami bahwa kami hanya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kehumasan itu ada di bidang beliau dan sudah dilimpahkan hari ini untuk kami menanggapi Bang Rizky. Jadi perlu kami sampaikan Bang Rizky terkait penanganan perkara yang Bang Rizky tanyakan. Berkas perkara itu sudah kami terima di tanggal 21. Kemudian ini sebenarnya rangkaian dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kasinten. Nah, sesuai pasal 110, 138 KUHP itu, penuntut umum punya kewenangan untuk meneliti kelengkapan formil material perkara dalam 14 hari. Apa tujuannya? Tujuannya untuk memastikan alat buktinya. Alat buktinya untuk apa? Untuk nanti kita bertarung di persidangan. Tujuannya semata-mata itu. Nah, artinya di dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh tim itu sudah sesuai dengan KUHP. Mari kita pahami masing-masing mengenai integrated criminal justice system. Penanganan perkara di masing-masing yang mempunyai kewenangan. Kemudian mari kita pahami masing-masing juga yang namanya diferensiasi fungsional. Ketika kapan itu menjadi kewenangan siapa. Nah, sampai saat ini teman-teman jaksa saya masih melakukan penelitian terhadap perkara itu Bang Rizky, untuk nanti kita koordinasikan lagi dengan penyidiknya tentang kekurangan formil nanti perkaranya. Yakinlah teman-teman sekalian bahwa proses ini berjalan, dan saya yakin nanti muaranya pasti akan sama dengan yang teman-teman harapkan, dengan yang masyarakat harapkan, bahwa ini nanti akan kita gelar di persidangan. Itu saja mungkin Bang Rizky. Baik, saya sedikit merefresh lagi dari mulai pasti tadi. Memang
yang lagi menarik perhatian di Tanjung Pinang, terutama di masa saya ini. Namun kita sudah komunikasi baik itu sama penyidik Polri dan ke teman-teman seperti apa yang disampaikan Pak Kasipidum tadi, Pak. Tentunya kami dalam hal ini saya bukan memuaskan karena kami bukan alat pemuas, tapi berusaha untuk yang terbaik sehingga ada komunikasi. Masih menunggu audit yang baru seminggu, jadi belum menguasain kali ini. Tapi yang jelas yang kita ada ini satu, kemudian ada kota Manin yang lahirkan. Pak, kalau pemanggilan Kadis Pariwisata kemarin terkait video tertentu seperti apa, Pak? Kadis Pariwisata masih dalam konsolidasi. Memang selama beberapa hari ini masih konsolidasi dulu saya data-datanya. Selain Kadis sejauh dipanggil, Pak, untuk klarifikasi. Yang untuk yang penyidikan aja deh, kalaupun paket lead atau penyelidikan mungkin masih tadi disampaikan Pak, menunggu hasil lagi konstruksi Bisa di-cut dulu, boleh dibantu sebentar. baru seminggu ini yang saya cari duluan itu teman-teman media. Bahkan boleh cek, saya belum ke wali kota, saya belum ke Kodim, saya belum ke PN. Yang diutamakan dulu ke teman-teman media. Mungkin habis ini kami ada kunjungan ke PN atau ke Kodim. Jadi dari artinya itu saya memang lebih kepingin lebih dekat dan mencair kepada teman-teman media. Setelah kunjungan ini, mungkin saya akan keliling dulu di Pemko Tanjung Pinang. Pak, izin Pak, Bapak kan udah seminggu di Tanjung Pinang Pak ya. Makanan favorit dari khas Melayu ini apa nih Pak kira-kira? Banyak. Minta rempa, nasi dagang. Ditarik Pak ya? Dan saya ini ke Tanjung Pinang ini sudah sering dulu waktu di Batam. Bahkan ke sungai Penyengat itu udah sering. Mungkin karena sering itu sehingga balik lagi. Balik lagi Pak ya. Oke. Dengan jabatan baru ini apa prioritas Pak kepemimpinan Bapak di jabatan baru ini Pak? Oh, prioritasnya pasti seperti kata Jaksa Agung, meningkatkan hukum yang integritas dan humanis. Jadi tidak lagi masanya kami ini menutup diri. Kayak tadi saya buat humanis bersama-sama dengan teman-teman media. Tapi pasti ada saja nanti yang kerikil-kerikil yang bisa menjadikan kami mungkin informasinya nggak sampai, boleh kali-kali ditanyakan lagi. Baik. Izin Pak, umur berapa Pak? Ya? Umur Siapa? umur.